Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti Daka dan Abradia Ratnoni ingin mempresentasikan Intrusion Detection System atau IDS, melindungi jaringan dari ancaman cyber. Apa itu Intrusion Detection System? IDS adalah sistem perangkat lunak atau perangkat keras yang memonitor aktivitas jaringan atau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran kebijakan keamanan. IDS tidak menghalangi lalu lintas, melainkan memberikan peringatan kepada administrator saat terdeteksi ancaman. Contoh Network Based IDS, NIDS, dan Host Based IDS. Komponen utama arsitektur IDS. Sebuah sistem IDS yang lengkap biasanya terdiri dari 4 elemen fungsional, yaitu sensor, analyzer, database, dan manager konsol. Jenis-jenis IDS berdasarkan metode deteksi. Signature based IDS mendeteksi serangan dengan mencocokkan pola serangan yang sudah dikenal. Yang kedua, anomali based IDS mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari pola normal jaringan menggunakan base link traffic. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam menghadapi serangan baru dan zero day attack. Perbedaan firewall, IPS, dan IDS. Firewall menyaring lalu lintas berdasarkan aturan keamanan, bertindak sebagai penghalang utama. IDS memantau, memberi peringatan tanpa mengganggu aliran data. IPS mendeteksi dan secara aktif memblokir serangan. Pentingnya IDS. IDS penting untuk mendeteksi serangan yang tidak terdeteksi firewall, terutama dari jaringan. Tantangan keamanan cyber dan peran IDS. Tantangannya adalah zero day dan peran IDS. Yang kedua, tantangan serangan Advanced Persistent Threat APT. Yang ketiga, tantangan volume data yang masif dalam kurung big data. Teknologi terbaru dalam IDS, machine learning dan deep learning. Satu, machine learning dalam IDS. Machine learning merupakan IDS untuk belajar dari data historis tanpa harus diprogram. Kemudian deteksi anomaly yang canggih. ML dapat memetakan perilaku normal jaringan dan presisi. Pengenalan pola algoritma seperti random forest atau support vector machine atau SVM digunakan untuk mengklarifikasikan data. Kemudian untuk optimisasi analisis dan membantu mengurangi beban kerja analisis. Ekstraksi itu otomatis, berbeda dengan ML tradisional yang memerlukan campur tangan manusia untuk menentukan parameter apa yang harus dipantau. Analisis urutan, sequence analisis dengan model seperti long shot memory atau LSTM. IDS dapat memahami urutan serangan yang akan terjadi dalam waktu lama. Kemudian akurasi tinggi. Penggunaan DL secara signifikan menurunkan tingkat false positif atau salah sangka terhadap trafik normal. Contoh implementasi IDS, Snort dan Barracuda IDS. Snort standar mass IDS. Open source Snort adalah salah satu IDS yang paling banyak digunakan di dunia. Cara kerja Snort menggunakan metode signature based. Kemudian mode operasi Snort bisa bekerja dalam 3 mode, yaitu paket sniffer, paket logger, dan network intrusion detection. Kelebihan ini sangat bisa digunakan dengan cara gratis dan komunitasnya sangat besar. Kemudian Barracuda plugin firewall. Berbeda dengan Snort yang merupakan perangkat lunak murni, cara kerja Barracuda menggabungkan IDS dengan teknologi machine learning yang tidak hanya mencocokkan tanda tangan serangan. Fitur unggulan ada DPI, dashboard visual, integrasi otomatis, dan
Kelebihannya dukungan teknis 24/7, antarmuka yang ramah pengguna. Lanjut. Proses kerja IDS dalam keamanan jaringan, monitoring atau perekaman, yaitu merekam sebuah data, kemudian klasifikasi penilaian. IDS menentukan apakah aktivitas tersebut normal atau tidak. Analisis pemeriksaan, data yang masuk diperiksa oleh mesin deteksi menggunakan dua cara, yaitu signature dan anomali. Kemudian yang terakhir, alerting atau pemberitahuan. Ini merupakan sebuah pengumuman dari adanya ancaman yang akan terjadi. Lanjut. Manfaat dan dampak IDS dalam organisasi. Manfaat utama bagi organisasi, deteksi pelanggaran keamanan secara real time. Organisasi dapat mengetahui adanya penyusupan saat serangan terjadi. Audit dan kepatuhan, membantu organisasi memenuhi standar regulasi seperti GDPR, ISO 27001 atau PC